Gue ditawarin joki tuh gue udah sering banget. Tapi pernah gak sih lu dapet cerita dari penjoki langsung gimana awal mulai dia jadi joki yang menurut gue ini kocak sih menurut gue. Jadi si penjoki ini tuh cerita kalau misal awal mulai dia jadi joki itu tuh bukan karena emang dia tuh pengen cari duit, enggak, tapi karena dulu dia tuh punya pacarnya tuh tinggal cuma sama ibunya karena ayahnya udah gak ada. Dan kata dia pacarnya tuh family man banget, green flag parah. Dan dia tahu kalau pacarnya tuh baik. Cuma satu kekurangannya, tiap kali ditanya soal perkuliahan, skripsi udah sampai mana, itu cowoknya tuh nggak pernah mau jawab dan malah jatuhnya tersinggung. Kayak jatuhnya tuh emosi gitu. Sampai pada akhirnya si cowok ini itu harus disuruh lulus secepat mungkin sama dosennya. Karena dia tuh udah semester akhir banget. Karena kalau misal dia nggak lulus di semester ini, itu dia bakal DO. FYI cowoknya ini ilkom ya, ilkom. Otomatis si ceweknya mikir, lu nih ilkom dan teman-teman gue yang sepantaran sama lu nih udah pada lulus, kok lu masih di sini-sini aja. Itu dalam hatinya dia nggak berani nanya kayak gitu karena kalau misalnya kayak gitu pasti berujung berantem. Sampai akhirnya pas dia cerita kayak gitu, nanyalah cewek ini nih yang ngechat gue, loh kamu selama ini belum skripsian, emang selama ini ngapain? Marah lah ini si cowok, bilang kalau misal harusnya itu cewek ngebantu dia, harusnya ngebantuin dari nol. Pokoknya kayak tukang bensin lah, dari nol ya pak. Singkat cerita karena si cewek ini tahu cowok itu emang baik banget, akhirnya dia bantuin. Sampai akhirnya berlanjut si ceweknya ini yang ngerjain skripsinya dari A sampai Z. Kalau misal bimbingan tuh cowoknya yang record, cowoknya yang nyatet, cowoknya yang iya doang, tapi yang ngerjain tuh si cewek ini. Pokoknya si cowok tuh tinggal duduk manis, tanya-tanya apa sama ceweknya ngerjain. Sampai pas masuk bab 4, si cewek ini ngerasa kok pacarnya hilang-hilangan. Diajak ketemu tuh susah banget. Di WhatsApp itu jadi slow respon parah. Dan setiap kali ditanya, cowoknya tuh bilang kalau dia tuh ada urusan. Yang setiap kali ditanya emang urusannya apa, cowoknya tuh nggak pernah jawab. Sampai karena mungkin ini si cewek empet ya lama-lama ya. Akhirnya dia nanyalah ke temen tongkrongannya si cowok ini. Temen tongkrongannya bilang, oh iya dia pernah denger dia lagi deket sama orang. Sorry ya kalau itu nyakitin. Tapi pas ditanya, emang deket sama siapa? Temen-temen tongkrongannya tuh juga nggak tahu dan si cowok tuh juga nggak pernah cerita gitu loh. Meledaklah kepala si cewek ini dan dia tuh mendidih gitu ya. Akhirnya si cewek ini pun ngajakin ketemuan katanya buat bahas bab 4, bab 5. Mau bahas data lah, analisis data. Pas ngomong kayak gitu, cowoknya ngeiyain untuk ketemu. Padahal sebelum tuh susah banget. Nah selama ketemu, si cewek ini tuh ngasih draft skripsinya ke dia, suruh dia lihat-lihat, baca-baca. Ceweknya buka-buka WhatsApp cowoknya. Pokoknya dicari-cari lah, dicari archive-nya atau apa ada nomor yang nggak dia kenal atau enggak. Ternyata nggak ada. Pokoknya tuh nggak ada yang mencurigakan lah. Dia tuh nggak berhenti sampai di sana. Akhirnya dia carilah aplikasi-aplikasi dating apps di HP cowoknya. Kayak siapa tahu cowok yang ngegatel di dating apps kan kita nggak tahu ya. Dicari tuh nggak ada. Dia cari manual, dia cari di App Store-nya pun nggak ada. Sampai ada satu aplikasi yang dia tidak pernah lihat. Inisialnya tuh G. Dan aplikasi ini ya pas gue tahu ya, itu setahu gue juga nggak bisa di-download di Indonesia. Pas dia buka, wow, itu aplikasi kencan untuk sesama jenis. Jujur gue kasihan. Gemeterlah si cewek ini. Nggak pakai lama langsung dikonfront lah cowok itu. Ini maksudnya apa? Lalu cowok itu dia tidak bisa berkata-kata dan dia membeku. Nggak pakai basa-basi, dia langsung ngaku semuanya, langsung ngaku. Dan dia bilang kalau misal dia ngelakuin ini selama ini tuh untuk memenuhi ekspektasi ibunya. Karena ibunya taunya dia itu straight, padahal sebenarnya tidak. Akhirnya si cewek ini putusin dong. Nggak pakai babi bu, langsung diputusin saat itu juga. Dan si cowok nangis-nangis, nanyain kalau misalnya putus ntar skripsinya dia gimana, skripsinya dia siapa yang lanjutin. Ya cewek ini nggak peduli. Setelah dari sana dia move on sama hidupnya. Karena himpitan ekonomi akhirnya dia membuka jasa konsultasi bimbingan skripsi atau apapun yang bisa dia bantu. Dan dia bilang ke gue, Kak sorry banget kalau misal random tapi gue cuma mau cerita aja. Jadi klien pertama joki gue adalah mantan gue sendiri yang selingkuh sama laki-laki di saat gue lagi bantuin skripsinya dia. Dan ceweknya tuh bilang dia tuh bodo amat kalau misal ternyata cowoknya itu agak, tapi yang dia nggak ngerti itu kenapa dia yang harus jadi korban atas semua hal ini. Karena dia bilang rasa sakitnya tuh beda banget dan dia sampai sekarang tuh ngerasa nggak percaya kalau itu tuh pernah terjadi ke dia. Gue tahu menurut gue isi DM gue tuh kadang aneh-aneh ya. Ada yang tiba-tiba minta duit, tiba-tiba minta dibayarin utang. Ada juga cerita begini. Gue kalau ada di posisi dia, gue juga pasti hancur banget sih. Tapi saran gue, mending lu jual anjir judulnya. Ngapain ditinggalin, jual aja biar tuh cowok bikin sendiri dari awal.